Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ferdinandus No, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore. Di sini saya mau menjelaskan mengenai isi buku yang telah saya baca dan telah saya review. Dengan judul buku di sini yaitu Memahami Hubungan Ras dan Etnis edisi kelima. Sebelum melanjutkan, mari kita perjelas 3 istilah yang digunakan secara luas dalam buku ini. Migrasi adalah istilah umum yang mengacu pada pergerakan orang masuk dan keluar dari area tertentu yang dapat berupa di dalam suatu negara atau dari suatu negara lain. Contohnya adalah migrasi orang dari satu benua ke benua lain atau migrasi orang Afrika, Amerika dari selatan ke utara. Imigrasi adalah istilah yang lebih sempit yang mengacu pada pergerakan orang keluar dari suatu negara untuk menetap yang lain. Sementara imigrasi mengacu pada perpindahan orang ke negara baru untuk menjadi penduduk tetap. Jadi kita bisa bicara misalnya tentang imigrasi orang dari Peru dan imigrasi mereka ke Amerika Serikat. Untuk pengiriman negara mereka adalah imigran dan ke negara penerima mereka adalah imigran. Orang Amerika bangga sebagai bagian dari bangsa imigran. Banyak yang masih menyebut Amerika Serikat sebagai tempat peleburan yang hebat di mana orang-orang dari semua ras, agama, dan kebangsaan datang untuk mereka dan meningkatkan kehidupan mereka. Tentu saja, sejumlah besar migran memberikan kesaksian hidup tentang cita-cita itu. Antusiasme mereka untuk negara adopsi mereka terbukti dalam wawancara yang tak terhitung jumlahnya yang ditemukan dalam sejarah lisan di Pulau Ellis dan di tempat lain. Sebagai mahasiswa, terlepas dari seberapa baru keluarga Anda berimigrasi ke Amerika Serikat, sebagian besar dari Anda juga memberikan bukti impian Amerika tentang kebebasan memilih, peluang ekonomi, dan mobilitas ke atas. Namun di balik pidato 4 Juli, penyadapan bangsa yang beragam selama bertahun-tahun dan banyak kisah sukses adalah kebenaran yang meresahkan. Orang Amerika kelahiran asli tidak selalu menyebut pendatang baru dengan tangan terbuka. Bahkan seringkali mereka menanggapi dengan tindakan diskriminasi yang terang-terangan, mulai dari penghindaran hingga kekerasan dan pembunuhan. Kesamaan dan ketertarikan. Setidaknya sejak Aristoteles berkomentar bahwa kita menyukai orang-orang seperti diri kita sendiri dan dari kami memiliki ras atau negara atau usia atau keluarga. Dan umumnya mereka yang sendirian level pengamatan sosial telah menyadari hubungan kesamaan ketertarikan. Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi sejauh mana seseorang menyukai orang lain karena kesamaan sikap, nilai, kepercayaan, status sosial, atau penampilan fisik. Sejumlah studi mengesankan yang meneliti perkembangan karakter ketertarikan di antara orang-orang yang awalnya adalah orang asing telah menemukan hubungan yang positif antara kesamaan dua orang dan kesukaan mereka satu sama lain. Yang paling signifikan, temuan menunjukkan bahwa persepsi orang tentang kesamaan antara sendiri adalah penentu yang lebih kuat daripada kesamaan yang sebenarnya. Studi lintas budaya juga mendukung kesimpulan ini. Dengan demikian, sejumlah besar bukti menunjukkan penerimaan manusia yang lebih besar kepada orang asing yang dianggap mirip dengan mereka yang dipandang berbeda. Jarak sosial, satu teknik yang sangat baik untuk mengevaluasi bagaimana persepsi kesamaan menarik pola interaksi yang lebih dekat. Terdiri dari ranking jarak sosial, derajat kedekatan, atau keterpencilan individu lebih suka dalam interaksi dengan anggota lain kelompok. Pada tahun 1926, Amore Bogardus menciptakan alat pengukur yang telah terkenal digunakan berulang kali sejak saat itu. Dalam 7 studi perbandingan selama 85 tahun, penelitian memperoleh tanggapan dari mahasiswa untuk mengidentifikasi perubahan apa saja dan keseimbangan sikap tentang minoritas terjadi dari generasi ke generasi.
Untuk mengukur tingkat penerimaan sosial, studi jarak sosial menawarkan responden 7 pilihan untuk setiap kelompok. 1. Akan menikah dengan keluarga saya. 2. Akan menerima sebagai teman pribadi di lingkungan sosial saya. 3. Akan menerima sebagai tetangga di jalan saya. 4. Akan bekerja di kantor yang sama. Yang kelima, hanya memiliki kenalan sebagai pembicara. Yang keenam, apakah hanya memiliki sebagai pengunjung ke negara saya. 7. Apakah dilarang memasuki negara saya? Dalam studi abad ke-21, kulit putih non-etnis masih tetap di posisi teratas sebagai yang paling diterima, dengan 5 dari 10 slot teratas lainnya diisi oleh orang Kanada, Inggris, Irlandia, Prancis, dan Jerman, yang pada dasarnya berlanjut pola 85 tahun. Namun, yang paling mencolok adalah kebangkitan Afrika secara dramatis orang Amerika. Sektor teratas pada tahun 2001 dan menempatkan di depan sebagian besar kelompok etnis kulit putih pada tahun 2012. Lainnya, perubahan signifikan adalah naiknya orang Italia ke posisi kedua. Di depan bahasa Inggris, Kanada, dan Prancis sebelumnya dominan, namun secara umum, file distribusi menunjukkan orang Amerika kulit putih non-etnis, Kanada dan Utara, dan orang Eropa Barat di sepertiga teratas, dengan orang Eropa Selatan, Tengah, dan Timur di sepertiga tengah dan ras minoritas di sepertiga terbawah. Namun penelitian mengingatkan bahwa penempatan yang tepat dari grup dalam kaitannya dengan itu dekat seharusnya tidak terlalu dipentingkan karena skor yang dekat. Peringkat ini mungkin merupakan hasil dari variabilitas sampling. Namun, pergerakan orang Afrika Amerika ke atas banyak yang berkulit putih, kelompok etnis sangat penting. Pertama, ini mengungkap tingkat penerimaan sosial yang kuat, dan karena itu dapat mencerminkan kemudahan siswa dalam hal ras, interaksi di kampus mereka yang semakin beragam. Membuat level ini menjadi kuat penerimaan sosial yang lebih mencolok adalah kurangnya representasi orang kulit hitam di antara mereka responden. Dalam studi tahun 2012, hanya 6,9% sampel berkulit hitam, lebih rendah dibandingkan dengan semua studi nasional sebelumnya. Namun orang Afrika Amerika mencapai peringkat jarak sosial terbaik. Kata Simmel, orang asing itu merasakan pribumi tidak dalam abstrak tetapi secara spesifik. Istilah individu, orang asing lebih objektif tentang penduduk asli karena mobilitas geografis. Orang asing meningkatkan mobilitas mental mereka. Orang asing tidak terjebak dalam asumsi kebiasaan dan tradisi dan juga tidak berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat memiliki datasemen mental tertentu dan dengan demikian mengamati setiap situasi lebih banyak. Simmel mendekati peran orang asing melalui analisis formal struktur kehidupan. Yang dimaksud dengan ini adalah orang-orang dari dunia sosial yang sama tahu bahasa, termasuk bahasa gaul, adat istiadat, kepercayaan, simbol, dan keseharian, pola perilaku yang biasanya tidak dilakukan oleh orang asing. Bagi pribumi, setiap situasi sosial adalah pertemuan tidak hanya peran dan identitas, tetapi juga realitas bersama, struktur kesadaran intersubjektif, apa yang dianggap bisa oleh penduduk asli bermasalah bagi orang asing. Di sebuah dunia akrab, orang hidup sepanjang hari dengan menanggapi rutinitas sehari-hari tanpa pertanyaan atau refleksi. Bagi orang asing, bagaimanapun setiap situasi baru dan oleh karena itu dialami sebagai krisis. Dalam perbedaan rasial, baik kulit hitam maupun kulit putih seringkali tidak saling mengenal satu sama lain, memahami realitas melalui konstruksi sosial yang berbeda. Namun pada waktunya, orang asing mengambil perspektif penduduk asli. Orang asing kesadaran berkurang karena kesegaran perspektif mereka hilang. Pada saat yang sama, generalisasi penduduk asli tentang orang asing menjadi lebih konkret melalui interaksi sosial. Seperti yang dikatakan Scott, bangkai kosong menjadi dipenuhi oleh pengalaman yang hidup. Saat akulturasi berlangsung, penduduk asli mulai untuk melihat orang asing secara lebih konkret, dan orang asing itu menjadi kurang mempertanyakan tentang aktivitas sehari-hari. Istilah warga negara yang dinaturalisasi memiliki konotasi yang aneh ketika diperiksa dari perspektif ini. Karena itu, menyiratkan bahwa orang-orang dalam beberapa cara aneh atau tidak wajar sampai mereka memperoleh karakteristik dari penduduk asli. Mungkin itu saja dari pembuatan video ini.
Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat